Hey dan halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imada Agus Guna Saputra, NIM 18055511076. Di kesempatan kali ini saya akan membuat aplikasi di Android Studio dengan dua activity dan pengimplementasian intent, yaitu explicit intent. Bagaimana caranya? Kita langsung saja cek videonya. Oke, jadi kita akan membuat aplikasi yang nanti tampilannya akan seperti ini. Yang pertama tampilan halaman home dan tampilan halaman hasil. Ini memerlukan dua activity atau dua aktivitas. Kita lanjut saja langsung ke Android Studio-nya. Kita start a new Android Studio project. Empty activity. Kita ubah namanya di sini menjadi latihan explicit intent. Saya namakan latihan explicit intent karena kita akan menggunakan explicit intent di sini. Untuk bahasa Java, minimum SDK itu API 21 Android 5.0 Lollipop. Finish. Kita tunggu sebentar. Kita klik di activity main di sini. Masih menunggu proses upload. Oke, sudah. Pertama-tama yang kita harus lakukan itu merubah jenis layoutnya menjadi dari constraint layout menjadi relative layout. Selanjutnya kita hapus saja langsung di tag view ini karena kita tidak memerlukan tag view di layout pertama atau di layout mainnya. Dan yang kita perlu lakukan selanjutnya itu adalah menambahkan linear layout untuk button dan edit tag atau tag inputnya. Saya gunakan linear layout di sini agar button dan tag inputnya itu tidak berpindah-pindah jikalau nanti kita menggunakan HP yang besar atau tab misalnya, atau nanti kita memiringkan resolusi HP agar tidak rusak nanti buttonnya. Oke, lanjut. Kita tambahkan di sini wake sum untuk membagi ukuran layar menjadi 5 bagian. Di sini saya buat. Kita tutup linear layout. Kita tambahkan input tag di sini untuk tingginya wrap content dan untuk lebarnya wrap content dan tingginya wrap content. Dan kita buatkan ID juga di sini karena kita nanti perlu memanggil dari isi input tag ini. Kita buatkan saja ID-nya dengan nama edit nama karena kita akan meminta user menginputkan namanya di sini. Lalu untuk hint-nya kita buat masukkan nama agar user tahu bahwa di sini itu menginputkan nama. Selanjutnya untuk width-nya, bagian layarnya kita gunakan 4. Dia mengambil 4/5 dari bagian layar itu horizontal. Lalu kita tutup. Lanjut kita membuat button itu wrap content dan wrap content. Kita isikan nama buttonnya itu button neck. Width-nya 1, sisa 1/5 dari bagian layar.
Dan yang terakhir itu kita akan membuat ketika button next ini diklik, kita menuju ke layout kedua atau aktivitas kedua. Jadi kita perlu tambahkan di sini on click. Kita buatkan lanjutkan next. Lanjutkan next di sini bisa kalian edit sesuka hati kalian. Kalian bisa namakan berbeda di sini lanjutkan next. Kita di sini gunakan lanjutkan next. Kita tutup. Lalu untuk lanjutkan next ini, agar bisa diakses fungsinya, kita tekan Alt Enter, Alt Enter. Kita create lanjutkan next view. Nah, ini fungsinya sudah ada di main activity. Selanjutnya kita akan membuat aktivitas keduanya, karena ini baru aktivitas mainnya. Kita klik di bagian latihan explicit intent. Klik kanan. Kita new pada bagian activity. Kita buatkan empty activity lagi satu dengan nama hasil activity. Seperti biasa, untuk nama itu bebas, kalian bisa menamakan apa saja. Dan jangan lupa untuk checklist generate layout file, karena kita akan membuat layoutnya juga. Karena aktivitas ini memiliki layout yang berbeda dengan aktivitas main tadi. Untuk bahasa samakan Java, tidak ada yang perlu disetting lagi. Kita langsung bisa klik finish di sini. Kita langsung pindah ke activity hasil untuk setting layoutnya. Kita klik bagian sini, perbesar. Untuk activity hasil itu kita akan rubah terlebih dahulu constraint layout. Seperti biasa, kita ubah menjadi relative layout agar lebih enak. Karena kita hanya perlu menampilkan seperti ini, hanya tag view saja. Jadi kita tambahkan tag view saja di layout kedua. Tag view. Ini web content. Ya, tambahkan ID-nya juga, jangan lupa. Kita namakan saja di sini heading ID-nya hasil, karena di sini merupakan output hasilnya dari yang tadi kita sedang ketik. Hasil. Untuk size-nya kita buat 24 pixel. Oke, sudah, kita tutup saja langsung. Kita balik lagi ke main activity. Kita balik ke main activity Java di sini untuk mengatur buttonnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel baru dengan nama edit tag, karena nanti kita akan perlu memanggil tag input atau tag edit dari layout. Sini kita deklarasikan terlebih dahulu edit tag. Terima kasih saja E1. Oke. E1. Kita beritahu bahwa edit tag E1 ini merupakan edit tag dari find view by ID, itu mengambil dari r.id.edit nama yang telah kita buat tadi di activity main. Di sini tentunya kita buat tadi, sesuaikan. Saya buat namanya edit nama di sana, kita di sini juga buat edit nama. Oke. Untuk tombolnya akan
melakukan intent nanti, explicit intent. Explicit intent itu adalah custom aksi yang akan dijalankan nanti oleh Android-nya. Intent juga bisa disebut penghubung dan deskripsi aksi yang akan dijalankan oleh Android kalian nanti. Oke, langsung saja kita buat intent baru. Intent. Kita namakan, di sini saya menamakan intentnya hubung, sambil mengingat bahwa intent itu merupakan penghubung. Intent hubung sama dengan new intent. New intent. Value-nya this. Untuk button lanjutkan next. Dan ke hasil activity jav.class. Dia akan menuju sini nanti. Intentnya itu menghubungkan antara main activity ke hasil activity. Hasil activity. Terus jangan lupa semikolon agar tidak error. Kita tambahkan di sini put extra. Sebagai catatan, put extra di sini adalah metode yang digunakan untuk transfer data. Di sini kita menggunakan teks atau string. Jadi put extra ini metode yang digunakan untuk mentransfer data antara dua aktivitas dengan bantuan intent yang tadi telah kita buat. Dan put extra ini menyimpan value data di objek kelas bundle. Sebagai catatan tambahan, di sini hubung.put extra, tentunya put extra ini menggunakan bundle. Dan bundle itu memerlukan key dan value untuk menyimpan data yang nanti diinput oleh user di edit nama ini. Jadi kita namakan saja di sini key-nya user. Di sini kalian bebas menamakan key-nya apa, asal kalian nanti ingat untuk memanggilnya itu kalian menamakannya apa. Sesuai. Nama key-nya user dan value-nya. Saya di sini ingin mengambil value-nya dari apa yang user ketikkan tadi di input teks yang pertama. Jadi di sini saya akan mengambil dari edit text yang telah saya buat tadi karena sudah saya deklarasikan. E1 dot get text dot toString. Ya. Kegunaan toString ini adalah membuat teks yang tadi dibuat pada activity main ini menjadi string semua. Lanjut. Kita start activity-nya. Hubung. Kita start activity dengan intent yang tadi. Intent yang telah kita buat. Main activity sudah. Lalu kita loncat ke hasil activity.java karena kita sudah setting tadi layoutnya berisikan text view saja. Kita langsung loncat ke hasil activity Java. Di sini kita akan memunculkan dari tag yang telah user inputkan dengan tambahan ML sedikit. Nanti saya akan tunjukkan tambahannya apa. Oh ya, kita bisa lihat juga di sini area ini merupakan inputan nama dari user dan halo, semoga sehat selalu ini merupakan default tag yang diprint oleh Android-nya, oleh aplikasinya. Jadi kita lanjut di sini. Pertama-tama sebelum itu sama seperti di main activity kita deklarasikan karena kita ingin mengambil dari tag ingin menampilkan tag view-nya. Kita buat di sini variabel baru yang bernama tag view. Tag view. Oke. Tag view. Mohon maaf sebelumnya, saya sedikit kesulitan. Tag view. Get active.
1, kita namakan variabelnya dengan nama tag T1. Oke. Selanjutnya kita di bawah set content air layout activity hasil itu kita tambahkan text txt1 merupakan tag view dari find view by id r.id. Nah, di sini kita bisa kembali lagi ke activity hasil jikalau lupa tadi ID-nya apa. Nah, di sini saya menggunakan ID hasil. Outputnya itu merupakan tag view dengan ID hasil. Jadi di sini kita juga buatkan hasil agar dia mereference ke hasil tadi. Oke, tambahkan bundle. Kenapa saya menggunakan bundle di sini? Karena bundle itu mengirim data, di sini teks, makanya saya bilang mengirim teks antar activity. Sebagai catatan juga, bundle merupakan bundle itu menyimpan data secara dinamik, sehingga apapun yang kalian inputkan tadi pada teks itu hanya berlaku pada sesi kalian. Ketika kalian keluar dari aplikasinya, maka bundle itu akan data-data yang dimasukkan ke dalam bundle itu akan hilang. Oke, lanjut. Get intent itu mengambil intent yang tadi kita telah buat. Get extras. Oke, lanjut. String yang tadi yang user inputkan, bukan string S1 itu kita ambil dari bundle 1 B1 tadi saya buat, dan get string di sini. Get string ini memerlukan key dari bundle yang tadi. Sebagai catatan lagi, saya di sini ingat key apa yang saya buat itu adalah user. Tentunya kita bisa, kalau lupa itu kita bisa balik ke main activity Java. Di sini di input extra saya menamakan key-nya itu user. Oke, balik lagi ke hasil activity Java. Dan yang terakhir kita set teksnya, kita panggil tagnya txt1.setText itu menjadi, karena kita ingin membuat teks seperti ini. Halo Arya, semoga sehat selalu, itu sebagai contohnya. Arya di sini merupakan nama dari input usernya. Dan tadi dari input teks itu usernya menginputkan namanya, jadi kita buat di sini halo spasi plus S1, karena di sini kita sudah deklarasikan bahwa string S1 itu merupakan bundle dari get string dari input extra user tadi dengan value ini, dengan value E1, dan E1 itu diambil dari edit nama ini yang diinputkan oleh user. S1 plus semoga sehat selalu. Sudah, saya tidak ada typo kan? Halo, semoga sehat selalu. Oke, sudah. Ya, ini sudah selesai codingannya. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah merun aplikasinya, menjalankan aplikasinya. Kita klik di bagian device di sini. Wah, tidak ada device. Nox-nya belum terhubung.
Oke, kembali lagi. Di sini saya menggunakan emulator Knox. Jadi kita di sini pilih Motorola USB On Sama. Itu merupakan nama dari Knox emulatornya. Kita langsung saja run di sini. Run app. Kita tunggu sebentar. Ini masih proses Gradle. Install sukses. Ya, ini merupakan tampilan aplikasinya. Kita masukkan nama, misalnya di sini nama saya Guna Saputra. Next. Ya. Halo Guna Saputra, semoga sehat selalu. Nah, di sini ada yang janggal, yaitu kita balik lagi ke tampil outputnya. Menu back action di action bar-nya itu belum ada. Jadi cara menambahkannya itu seperti ini. Kita bisa kembalikan dulu, keluarkan dulu aplikasinya. Kita close dulu Knox-nya. Yang perlu kita modifikasi itu adalah manifest-nya. Kita cek manifest-nya, kita double klik di folder manifest. Kita cari aktivitas dari hasil activity ini, yang dimana hasil activity itu adalah yang ini. Kita modifikasi. Untuk Android name kita biarkan saja hasil activity, lalu kita tambahkan lagi label. Ini label ini berfungsi untuk merubah bagian dari ini. Kita itu perlu hasil. Lalu parent activity itu dia memberitahu bahwa activity sebelumnya itu apa. Jadi kita ketik jadi kita pilih saja di sini main activity. Lalu kita tambahkan metadata. Dengan nama Android support parent activity untuk menambahkan button action back bar tadi. Lalu value-nya itu untuk menambahkan parent activity-nya, value-nya itu main activity karena aktivitas sebelumnya merupakan main activity. Oke, sudah seperti ini saja untuk menambahkan action bar-nya. Kita run ulang. Oke, ada error di sini. Di sini saya belum tutup untuk metadatanya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, sudah. Kita run. Masih install. Oke, sudah terinstall di Knox. Nama Guna Saputra. Next. Nah, jadi tombol kembali sudah muncul ya, sudah sesuai dengan contoh. Kembali kita buat nama yang berbeda, jangan Guna Saputra saja. Kita pakai nama Dwiyatna. Ya,
Sudah mau. Pakai nama Widnyana. Jadi kita bisa juga ubah orientasi dari aplikasi ini untuk membuktikan bahwa aplikasi ini responsif. Kita ubah masukkan namanya menjadi Oka. Next. Sudah mau. Dan aplikasi ini responsif. Kembali. Oke, mungkin sekian saja dari video kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu tugas-tugas kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.